Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo semua, Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan nama Saya Istiqomah Udayani. kenalkan nama saya Salastia Paramita Nurhuda. Perkenalkan nama aku Ratu. Kenalin, gue Rafa dari kelompok 6. Teman-teman, sadar gak sih di sekeliling kita hari ini mulai banyak remaja yang berani menyuarakan keresahan-keresahan mereka, mulai dari masalah psikologis, tuntutan sosial, prestasi, sampai yang kehilangan motivasi. Nah, atas kesadaran kita terhadap isu yang tengah berkembang ini, gue dan teman-teman berinisiatif untuk mengangkat sebuah artikel yang membahas tentang pengaruh dukungan sosial lingkungan dan keluarga terhadap perkembangan diri remaja. Sebagaimana yang kita tahu, masa-masa remaja merupakan masa-masa di mana begitu banyak problematika baru yang mulai kita hadapi, mulai dari perubahan fisik, psikologis, sosial, hingga intelektualnya. Pada masa ini, para remaja mulai bergerak mencari jati diri mereka, beradaptasi dengan lingkungan sosial yang jauh lebih besar. Tentunya, tanpa disadari, begitu banyak beban-beban psikologis, tuntutan-tuntutan sosial yang dibebankan kepada mereka, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan pola hidup yang lebih teratur dan terarah. Untuk menghadapi gejolak ini, tentunya kehadiran orang tua, dukungan lingkungan, sosial, dan orang-orang terdekatnya sangat dibutuhkan untuk lebih mengarahkan hidupnya dan memberi kekuatan pada kestabilan psikologisnya. Untuk tercapainya kestabilan psikologis, seorang remaja butuh yang namanya motivasi. Pada tahun 2010, Hamzah Uno mengemukakan bahwa motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang atau kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut berbuat ataupun bertindak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan sumber datanya, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri, berupa dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika seorang siswa mendapatkan dorongan untuk belajar karena ingin memahami atau mengetahui hal-hal yang ingin dipelajarinya. Lalu yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang lain. Atau dengan kata lain, motivasi yang tumbuh karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya, ketika seorang siswa belajar dengan giat untuk mendapatkan ranking 1 karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya ataupun gurunya. Fungsi motivasi menurut Ngalim tahun 2003 halaman 70 adalah suatu motif dorongan untuk menentukan suatu perbuatan manusia atau guna untuk menyeleksi perbuatan kita. Nah, setelah kalian tahu tentang materi lingkungan sosial yang sudah dijelaskan sebelumnya, apakah kalian tahu aspek apa saja sih yang dapat dipenuhi agar terciptanya dukungan sosial yang baik? Nah, aspek-aspek yang harus dipenuhi agar terciptanya dukungan sosial yang baik, yaitu yang pertama ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini adalah suatu dukungan empati, dukungan berupa perhatian, dukungan berupa kepedulian kita terhadap sesama atau kepada teman kita. Yang kedua itu ada dukungan penghargaan, yang dimana dukungan penghargaan ini adalah sebuah ungkapan rasa hormat atau sebuah penghargaan positif terhadap kalangan atas atau kalangan bawah. Yang ketiga ada dukungan instrumental atau dukungan materi, yaitu berupa dukungan-dukungan dengan kita memberi sebuah barang atau memberikan sebuah bantuan kepada korban bencana alam, kepada teman-teman kita yang terkena bencana alam atau kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, yang keempat ada dukungan informatif. Dukungan informatif ini adalah dukungan berupa kita memberikan saran atau kita memberikan umpan balik kepada seseorang atau kepada teman kita sendiri. Yang kelima, ada dukungan jaringan. Nah, dukungan jaringan ini adalah dukungan dari suatu anggota kelompok pada kelompok lainnya agar terciptanya kelompok yang solid, kelompok yang kompak, kelompok yang saling menyayangi, dan kelompok yang saling memperdulikan satu sama lain.
setelah aspek yang harus dipenuhi agar terciptanya dukungan sosial yang baik. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi dukungan sosial yang baik. Itu ada apa aja sih? Ada juga faktor yang mempengaruhi dukungan sosial menurut Cohen dan Shem pada tahun 1985 halaman 10 yang menyatakan bahwa Dukungan dari teman-teman atau orang yang pernah merasakan hal tersebut akan jauh lebih efektif diterima oleh si penerima. Yang kedua, jenis dukungan sosial akan diterima oleh penerima apabila sesuai dengan situasi yang sedang dihadapinya. Orang tua adalah orang dewasa yang bertanggung jawab atas keluarga dan pekerjaan rumah tangganya, serta berkewajiban atas memelihara dan membimbing anak-anaknya sehingga dapat menjalani kehidupannya sendiri. Dukungan sosial orang tua sangatlah berperan penting untuk menumbuhkan dan memelihara motivasi remaja. Dukungan sosial orang tua yang berkelanjutan dapat merangsang remaja untuk meningkatkan motivasi pengembangan dirinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dukungan dari lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat menjadi sangat penting bagi remaja demi meningkatkan produktivitas belajar serta pengelolaan stres dan tekanan yang lebih baik. Baiklah, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.